Could you be the one? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Di sini saya Sita Sepeni dengan NIM 2008105022. Asal saya dari Indramayu dengan tanggal lahir 10 September 2002. Dan asal instansi saya yaitu dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan jurusan Tadris Matematika. Di sini saya akan membahas mengenai tentang faktor persekutuan terbesar atau lebih dikenalnya yaitu FPB. Nah, bukan hanya saya akan mengenalkan materi tersebut, tapi di sini saya juga untuk memenuhi tugas desain grafis dan media animasi dengan untuk membuat PPT yang beranimasi dan transisi. Nah, oke, kita next. Tadi sudah dijelaskan nama saya dan biodata saya. Dan di sini ada pengenalan introduction dari FPB. Nah, FPB ini atau faktor persekutuan terbesar dari beberapa bilangan adalah bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis kedua bilangan itu. Kita next selanjutnya. Nah, di sini masih mengenai tentang definisi dari faktor persekutuan terbesar. Definisi dari faktor persekutuan terbesar. Nah, yaitu yang pertama, FPB atau faktor persekutuan terbesar dari beberapa bilangan adalah bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis kedua bilangan itu. Nah, untuk bisa memahami FPB dengan lebih baik, kita juga harus mengetahui terlebih dahulu apa itu faktor. Nah, di sini saya akan menjelaskan faktor itu apa, dan faktor ini adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis sebuah bilangan. Contohnya kita ambil sebuah bilangan yaitu ada angka 10. Nah, angka 10 ini akan habis dibagi oleh angka apa saja. Nah, angka 10 ini bisa habis dibagi oleh 1, 2, 5, dan 10. Sehingga angka 1, 2, 5, dan 10 ini adalah faktor dari angka 10. Nah, kita ambil lagi contoh dari angka 12. Nah, angka 12 ini kita juga bisa dibagi menjadi 1, 2, terus 3, dan sudah. Nah, maka dari faktor angka 12 ini adalah 1, 2, dan 3. Nah, faktor persekutuan adalah faktor-faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke bagian kita juga ada contoh untuk menentukan faktor persekutuan besar. Ada dua cara, yaitu yang pertama ada cara sederhana dan yang kedua ada cara faktorisasi prima. Kita lanjut ke bagian definisi dari cara sederhana dan cara faktorisasi prima. Nah, dari cara sederhana kita bisa dapat menggunakan untuk mencari FPB dari 2 atau 3 bilangan yang tidak terlalu besar. Kamu hanya perlu menentukan faktor-faktor persekutuan terbesar dari bilangan-bilangan tersebut. Nah, kalau cara faktorisasi prima, Kalau cara faktorisasi prima, dalam cara ini kita akan menggunakan pohon faktor yang berguna untuk mendapatkan faktorisasi prima, yaitu yang pertama kita buat sebuah pohon faktor dari bilangan yang ditanyakan, lalu kita tuliskan bilangan-bilangan prima pada pohon faktor masing-masing bilangan dalam bentuk perkalian. Bentuk inilah yang disebut faktorisasi prima, dan pilihlah semua bilangan prima yang sama dengan pangkat terendah dari setiap bilangan. Terakhir, kalikan bilangan-bilangan prima yang sama tersebut sehingga diperoleh nilai FPB yang ditanyakan. Nah, di sini ada contoh faktorisasi prima, yaitu yang pertama ada angka 12, di mana angka dari faktor angka 12 ini yaitu ada 2, 2, 3. Dan ada angka 48, di mana angka 48 kalau dibagi menjadi 2 yaitu hasilnya 24, dan 24 ini masih bisa dibagi menjadi 2 yaitu hasilnya 12, dan angka 12 ini juga masih bisa dibagi, yaitu dibagi dengan 2 atau dibagi dengan 3. Nah, saya ambil di sini contoh dibagi 2 yaitu hasilnya 6, dan angka 6 juga bisa dibagi menjadi 2 yaitu hasilnya 3. Nah, di sini angka 48 juga ada 2, di mana 48 bisa dikali bisa dibagi 48 di sini ada 8 dan 6 kita bagi menjadi 2, dan 8 ini juga masih bisa dibagi 2 yaitu hasilnya 4,
contoh soal di mana saya mencontohkan soal dari cara sederhana dan cara faktorisasi prima. Di sini ada tentukan faktor-faktor persekutuan terbesar dari 14 dan 20. Nah, di sini saya menggunakan cara sederhana sebagai berikut, di mana faktor dari angka 14 ini yaitu ada 1, 2, 7, dan 14. Atau angka 14 ini bisa dibagi dengan angka apa saja, yaitu di sini bisa dibagi menjadi angka 1, bisa dibagi dengan 2, 7, dan 14. Nah, kalau faktor dari 20 ini bisa dibagi dengan angka 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Nah, di sini FPB dari angka 14 dan 20 adalah 2. Kenapa 2? Di sini kan ditanyakan tentukan faktor persekutuan terbesar dari 14 dan 20. Karena di sini kita mengambil angka yang sama itu dari angka 14 dan 20. Nah, di sini ada tentukan faktor persekutuan terbesar dari 140 dan 250. Untuk soal ini kita akan menggunakan cara faktorisasi prima. Pertama, kita buatkan terlebih dahulu pohon faktor dari kedua bilangan tersebut, yaitu 140 dan 240. Jika kita sudah menentukan titik akhir di mana angka tersebut tidak bisa dibagi, maka itulah pohon faktor tersebut. Nah, di sini masing-masing faktorisasi dari bilangan tersebut yaitu ada 140 ini ada 2 pangkat 2 dikali 5 dikali 7, dan dari angka 250 ini faktornya angka 2 dikali 5 pangkat 3. Nah, di sini ada latihan buat kalian semua yang bagi menonton video ini, yaitu yang pertama ada faktor persekutuan 8 dan 18 ini adalah, dan 2 FPB dari angka 10 dan 12 ini adalah. Silakan dikerjakan masing-masing untuk latihan kalian semua. Kita next. Nah, di sini dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, hello. My name is Agus Ibrahim. Di sini saya akan mengingatkan kembali bagaimana cara-cara menyatakan suatu himpunan. Terdapat 3 cara menyatakan suatu himpunan. Yang pertama yaitu menyatakan suatu himpunan dengan kata-kata. Misalkan diberikan soal P adalah himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Maka jawabannya nanti P sama dengan buka kurung kurawal bilangan prima antara 10 dan 40. Kemudian tutup kurung kurawal. Ingat dengan kata-kata. Kemudian yang kedua yaitu menyatakan suatu himpunan dengan notasi pembentuk himpunannya. P adalah himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Soalnya masih sama. Nah, nanti jawabannya P sama dengan buka kurung kurawal 10 kurang dari X kurang dari 40 dengan X elemen bilangan prima. Nah, kalau misalnya kita bacanya dari X, P sama dengan X lebih besar dari 10, X kurang dari 40 dengan X elemen bilangan prima. Nah, begitu dengan notasi pembentuk himpunannya. Kemudian cara yang ketiga itu menyatakan suatu himpunan dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Ya, kebanyakan soal pasti dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Nah, misalkan dengan soal yang sama, P adalah himpunan bilangan prima antara 10 dan 40, maka jawabannya P sama dengan buka kurung kurawal, kita masukkan anggota-anggota bilangan prima antara 10 dan 40, yaitu ada 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, dan 37, kemudian tutup kurung kurawal. Nah, kita masuk ke contoh soal. Di sini saya membuat contoh soal yang gampang-gampang saja. Contoh soal yang pertama, A adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. Kalau menggunakan kata-kata itu A sama dengan buka kurung kurawal bilangan prima kurang dari 10. Nah, maaf di sini ada sedikit kesalahan teknis, tapi kalau misalnya di laptop aslinya mah nggak gini ya. Nah, A adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10 dengan notasi, berarti jawabannya A sama dengan buka kurung kurawal X adalah X bilangan prima kurang dari 10. Kalau dengan menggunakan dan mendaftarkan anggota-anggotanya, berarti A sama dengan buka kurung kurawal kita masukin anggotanya yaitu 2, 3, 5, 7, kemudian kurung kurawal. Itu kan anggota dari bilangan prima kurang dari 10. Nah, kemudian ke contoh soal yang kedua. Di sini, nah ini lebih jelas sedikit ya. Nah, B adalah himpunan bilangan faktor dari 12. Berarti misalkan dengan kata-kata B sama dengan
buka kurung kurawal faktor dari 12 tutup kurung kurawal. Kalau misalnya dengan notasi berarti B sama dengan buka kurung kurawal, X adalah X faktor dari 12 tutup kurung kurawal. Ya, X di sini maksudnya faktor dari 12 begitu. Kemudian dengan daftaran anggota-anggotanya, ya, B sama dengan buka kurung kurawal, kita masukkan anggota-anggota dari faktor 12, itu ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kemudian tutup kurung kurawal. Nah, soal 3 dan 4 sama saja, tapi yang saya perlihatkan saja ya. Ini soal yang ketiga. Nah, kemudian soal yang keempat. Oke, terima kasih. Waduh, ini PPT-nya bermasalah banget. Kadang bikin aku kesal. Saya banyak kurangnya. Tiba-tiba